Bagi Anda yang menghindari transportasi massal, bersepeda mungkin bisa jadi pilihan. Sepeda menjadi solusi jika ganjil genap kembali diberlakukan. Tentunya sekaligus berolahraga, menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas. Sebelum pandemi, transportasi massal menjadi pilihan ekonomis selain untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun saat pandemi, ruang publik termasuk transportasi umum termasuk hal yang sebaiknya dihindari karena masih rentan menjadi penyebaran virus. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 ini, tren bersepeda ke kantor kini menjadi pilihan bagi masyarakat Jakarta. Saat ini saya sudah bersama salah seorang pesepeda ke kantor. Ya Mas Agus, pagi Mas. Selamat pagi. Oke, ini dari mana rutenya Mas? Dari Petukangan Jakarta Selatan ke Lapangan Banteng. Wah, lumayan ya Mas ya? Ya, 18 km. Oke, Ya. Biasanya bawa apa aja Mas nih? Ya, ada ke kantor biasanya bawa baju ganti yang pasti. Kemudian ada masker, kemudian hand sanitizer jangan lupa. Yang pasti adalah nutrisi untuk kantor. Ya. Biar tetap sehat Mas ya? Oke, ini udah jam 7, sekarang langsung aja Mas kita goes. Ya, waktunya ke kantor. Siap. Agus memang sudah terbiasa bersepeda ke kantor, bahkan jauh sebelum pandemi corona terjadi. Kini, ia semakin sering menggunakan sepeda dan beraktivitas demi menghindari transportasi massal. Dari rumahnya di kawasan Petukangan Jakarta Selatan menuju kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Agus menempuh perjalanan sepanjang 18 km. Sebagai persiapan, ia membawa pakaian kerja di tas yang akan dikenakan setelah mandi di kantor nanti. Untuk mereka yang ingin bersepeda di masa pandemi ini, Agus memberi sejumlah saran untuk diperhatikan, yakni aturan Smart Goes. Pesepeda harus menghindari cara bersepeda secara bergerombol. Dalam perjalanan maksimal 5 pesepeda dengan menjaga social distancing. Jangan lupakan perlengkapan keselamatan bersepeda, mulai dari helm, kacamata pelindung, sepatu, dan baju berlengan panjang. Usahakan gunakan masker longgar yang memungkinkan kelancaran pernafasan. Nah, kalau dirasa capek di tengah jalan, kita bisa berhenti sejenak untuk minum atau makan bekal untuk menambah energi guna melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jika membutuhkan waktu beristirahat, pesepeda sebaiknya memilih jalur khusus yang tersedia di trotoar, supaya lalu lintas tidak terganggu dan tidak beresiko bagi pengendara sepeda. Ya, istirahatnya udah cukup, perut udah keisi, kita lanjut lagi ya. Yuk. Berbeda dengan sebelum masa pandemi, kini komunitas bersepeda ke kantor lebih banyak yang memilih bersepeda sendiri dari rumah. Belum COVID dan sesudah COVID tentunya kita membekali dengan masker, sarung tangan, kacamata gitu ya untuk menghindari penyebaran droplet COVID ini di jalanan gitu. Bagi pesepeda, olahraga ini sebelum bekerja memberikan sensasi tersendiri dan membuat pikiran segar. Namun perlu diingat, saat masa PSBB transisi, jalanan sudah kembali padat. Sepeda harus meningkatkan kewaspadaannya agar menghindari resiko di jalanan. Kita ngelewatin macet-macetan, naik sepeda gitu. Terus kadang ketemu lagi teman pesepeda juga. Nah, jadi itu nambah jadi tempat kerja lain tapi satu track gitu. Jadi wah seru juga nih, nambah teman lagi. Badan juga jadi fit, di kantor pun lebih semangat gitu. Tips lainnya untuk pesepeda adalah mencari jalanan alternatif yang tidak padat kendaraan. Lebih baik lagi jika jalur yang rimbun dengan pepohonan sehingga kualitas udara lebih baik. Oh ya, satu lagi keuntungan jika bersepeda ke kantor, Anda akan terhindar dari sulitnya mencari lahan parkir di ibu kota Jakarta. Oke, akhirnya kita sampai di Lapangan Banteng ya. Jadi tadi dari Senayan sampai ke Lapangan Banteng sekitar 15-20 menit. Nggak beda jauh kalau kita naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Nah, selain menghemat biaya dan menghemat energi, kita juga bisa sehat ya Om ya kalau naik sepeda ini. Gimana pemirsa, Anda tertarik ke kantor naik sepeda? Aryesta Wahyu, Doni Primo, Jakarta. Aryesta Wahyu, Doni Primo, Jakarta.